Hari ini saya mau ngobrol sama seseorang nih yang jadi partner kerja saya, jadi saudara, jadi bagian dari hidup yang dalam kesehariannya mungkin separuh waktuku habis bersamanya. Kira-kira sama ya? Iya, nanti kita coba untuk ngobrol-ngobrol bareng sama beliau gitu ya, untuk ngobrolin kisah hidupnya. Cerita hidupnya saat dia mungkin dari awal mulai menyukai kendaraan roda 2 yang kita nggak tahu ceritanya nih, udah dipotong-potong dari awal, apa dia terlibat dalam satu organisasi atau apa, saya nggak ngerti nih. Pertama banget ketemu loh mas, kayaknya kayak loh mas, pas sama Mas Muteng ora, inget nggak kesini? Ya, pertama. Ya. Oke, guys, ini sudah mulai inget-inget guys. Inilah dia Mas Awang Cool ya. Halo guys. Selamat siang. Itu dia. Jadi malu. Itu tahun biru ya Mas? Itu 2005, ya 2000-an lah, 2005-an. Suwe banget. Lama banget ya. Lama badan nggak ngobrolin motor kayaknya waktu itu kita ya. Cuma waktu itu kita ngobrolin masalah mau kerjasama apa ya. Kita mau mau bikin bengkel. Nggak jadi ya dulu kayaknya mau sempet. Ya ke tempat waktu itu. Tempatnya belum siap, terus lama-lama nggak ada kabar. Mutongnya terus beralih ke profesi apa ya. Gue masih bujang ya semuanya ya. Masih. Masih nakal apa ora? hanya yang atas yang tahu. Itulah awal saya berjumpa dengan, saya ingat-ingat gitu ya, sempat ngobrol-ngobrol, kayaknya sempat ngobrolin tentang cat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah cat mau airbrush apa-apa gitu. Itu tahun kayak orang enak temen ya mas. Mau dibuka aja. Iya, dilepas aja ya guys. Sorry, saya ada jarak juga dengan Mas Awang. Kalau Mas Awang mau dilepas nggak apa-apa, maskernya ben keton Mas Awang mukanya. Aku paling nggak suka kelihatan sih yo. Loh keren kok, orang seneng ya? Iya. Elek loh. Orang apa-apa, gagah banget kok. Tampangnya Mas Awang guys. Jadi yang belum pernah ketemu Mas Awang, ini saatnya untuk bisa melihat Mas Wawang dari jarak dekat, secara fisik, tidak harus bertemu fisik juga. Di podcast ini saya memang kepengen ngobrolin apa ya, sebagian dari kehidupannya, juga kehidupan teman-teman nantinya para MF gitu, untuk bisa terdokumentasi. Mas Wawang dadi nek ngesuk anak kayak Mas Wawang, aku kepengen urut bapakku ganu dong nom kayak ngapa lagi cerit ya, ini dengan ceritanya gitu. Nanti kalau dia klik anaknya Mas Wang atau saudara atau siapapun juga mau sedikit tahu tentang Mas Wawang dengan hobinya berkendara, keterlibatannya di minor factor juga, sejak kapan, ceritanya gimana, ada kejadian buruk atau baik lah, itu terdokumentasikan, bisa dilihat lah kalau kita sehat, kalau baik semuanya gitu. Tapi di masa depan semuanya kalau tidak terdokumentasi akan menjadi hilang. Dan di sini kita mencoba menyimpan semua arsip agar bisa dilihat oleh next generasi MF bahwa mereka punya pendahulu yang strong. Ya Ra, kuat Ra. Itu harus. Yang strong banget di pandemi ini gimana? Masih strong nggak nih Mas Wang? Harus tetap, alhamdulillah belum kena, jangan sampai. Padahal sempat serem ya. Serem. Terus ya dengan banyak teman kontak fisik dengan orang lain ya. Aktivitas aku di jalannya kan setiap hari, hampir setiap jalan ketemu orang banyak banget lah. Itu kendalanya, itu kan kita harus gimana caranya biar kita sehat terus. Iya. Prokos ya. Prokos sama prokes. balik ke masa lalu lagi, balik ke yang lampau lagi. Habis itu ketemu lagi, itu yang tetangga itu bukan? Tetangga. Aku pas itu itu sih nggone Mas Dodi bukan ya Pak? Sebelumnya UI. Oh Mas UI, Mas UI ya. Custom. Iya betul. Apa pernah di situ ya? Aku 2 tahun di situ. Saat
itu belum ada MF belum, ya, belum cuma motor-motor aja ya. Motor aja. Belum muncul konsepnya MF tuh belum muncul. 2005 belum ada konsep, Mas Wang sudah mulai terlibat di kegiatan otomotif di bengkel modifikasinya Mas UI. Itu judulnya apa dulu ya? Evolution Custom. Evolution Custom. Kita ketemu di sana pas Pak Agus main ke bengkel itu. Aku ingetnya pas itu pas lagi benerin monos bikin link Unitrack. Itu Pak Agus datang itu ngobrol-ngobrol. Nah itu baru klik kenal, baru kenal truk, baru sebatas kenal. Padahal harus ketemu lo ya? Udah, sebatas kenal. Iya. Kalau seingatku dulu memang banyak obrolan ke arah ke sana gitu. Banyak obrolan ke arah ke sana yang aku sih nggak mau ngulas MF-nya di sini ya. Nongkrong malah kelalen kalau ceritanya Mas Wawang ya. Cuman waktu itu memang kita banyak ketemu, ngobrol, terus rindu untuk berkumpul, tapi karena nggak punya tempat, nggak punya wadah apa ya dulu ya. Dan kita nggak mau ada wadah masalahnya. Gitu. Jadi kemudian muncul konsep-konsep yang baru sekali. Itu konsepnya kita awal sampai sekarang dengan begini itu memang terkonsep dari dulu. Saya nggak mau ngobrolin itu deh. Setuju ora? Betul. Mulai punya motor Ya setelah aku ikut Pak Agus, aku punya motor. Oh gitu ya. Seurungnya kan masih sempat berkelana gue Mas Wawang Ya, ke pakai motornya pas aku bareng sama Dodi. iya, sempat moge juga kan ya, Aku pertama pakai yang super mortat apa ya punya Dodi. Aku ingat itu. Pegangin yang Honda CBR 400. Pertama kali aku touring bareng anak-anak itu ya pas ke Jakarta pas acara kontes motor itu. Tapi ya. kan urung mbok itu belum ya. Wis tugel-tugel tau udah ya. Udah tugel-tugel tau udah gitu. Yang kita cuma berangkat dari sini berlima. Gue ceritanya ke gue. Mengenaskan. Jadi waktu itu saya nggak ikut karena suatu hal, tapi motor saya dipinjam sama teman saya. Lah gue jere ya. Iya. Jadi cerita mengenaskan. Touringnya jadi seneng apa jadi rasa seneng ya? Ya dibilang bisa diceritain nggak itu saat-saat itu dari berangkat jebol di mana terus baline kepriwe apa ditinggal pijetan jere? Ya bila awal-awal kenal kita belum kenal karakter mereka masing-masing, jadi kan masih idealisnya mungkin masih tinggi lah. Susungkan juga. Nah, terus pas itu ada kendala, ternyata yang pakai motor lebih mementingkan diri sendiri daripada ngurusin motor. Nah lah situlah timbul ya perasaan yang nggak enak apa gimana, jadinya touring nggak nyaman. Itu kalau itu cerita gitu ya kayak kalau di organisasi kayak aneh loh ya Bok. Masih kayak masih cenderung ke organisasinya. Pengalaman ngombe di situ Mas, pengalaman jadi grogi. Iya, pengalaman orang enak yang ngombe di situ. Kita bersulang. Saya minum kopi nih guys, ngombe kopi. Cocolatos. Tak tawani arep ngombene apa Mas Wawang? Banyu putih bae. Ora keton nek banyu putih. Engko ndarani nglombo ora ngombe. Terus akhirnya pilihannya ke coklat itu. Tapi sekarang itu cerita itu sudah dilupakan ya Mas? Udah nggak ada. Setelah itu kan cuma berjalan berapa bulan udah clear lagi lah. Cuma yang masa kan tinggal motornya Pak Agus itu loh. Aku tahu ceritanya tapi Mas Wawang butuh tahu. Kan aku nggak ngerti bagian cerita itu yang dari Mas Wawang loh. Jadi timbul masalah itu kan, jadi sempet jadi ada masalah lagi. Yang pakai siapa terus. Lah, aku pada saat itu bingung banget. Kayaknya orang melu touring tapi yang malah jadi mumet temenan. Ya motor nggak tahu di mana ditinggal terus gabal ini motornya orang bisa diremot balik dewek. Betul. Terus pertama kita jalan kemana ya Mas? Kita jalan waktu itu ke Dieng kalau nggak salah loh. Gue sing tabrakan tuh. Bukan, sebelumnya
Yang Aku kita lalai. berhenti di Banjarnegara ke bengkelnya siapa itu Mas apa ya yang gondrong belakang alun-alun. Ingat sing gawe ini modif juga. Iya, yang kita ke kebun binatang itu loh. Hmm. Ya kan kita main ke kebun binatang Banjar. Nah, setelah itu baru pertama kita jalan bareng itu. Itu Mas numpak motor apa? Aku pakai motornya Dodi Daichi Sing apa? yang super mortat, hiper mortat. Tiger juga ya? Iya, Tiger. Itu aku iya hipermotat ya, ingat. Aku udah di bengkelnya Dodi waktu itu. Iya aku ingat itu. Gue jalan berapa orang ya? Ya, aku, Pak Agus, Nevo, terus Tomo. Melu. Tomo kayaknya ikut tapi ya. Belum. Belum ya? Belum ada. Urung kayak sudah di alien kalau. Masih alien. Kewan apa bukan? Wisnu Eyang kalau nggak salah. Cuma berapa orang tok kalau nggak salah 5 orang kalau nggak salah waktu itu. 5 orang jalan ke Dieng. Itu ada peristiwa yang masih bisa ingat nggak? Ada peristiwa itu bukan deklarasi, bukan ya? Bukan, deklarasi kan 20 orang. Itu kita mulai mencetuskan harinya Factor Day kan? Harinya FD kan? Sebelumnya itu kita belum pakai helm rambut. Setelah pulang dari sana baru kumpul lagi. Aku masih di bengkelnya Daichi Dodi terus dari Nevo main ke bengkel aku. Itu kita kesepakatan bikin helm rambut 7 orang waktu itu 7 kalau nggak salah. Nah, bikin helm rambut. Setelah itu baru kita promosi, banyak memperkenalkan lah di umum kita bahwa ini loh stylenya kita kayak gini, bentukannya kita kayak gini. Itulah, itu pengalamannya pakai helm rambut tuh banyak banget tuh di jalan. Kepriwe? Yang paling berkesan kalau pakai helm rambut itu apa, Mas? Apa darah wong gemblung apa? Ya, kita terus terang ya kita jadi pusat tontonan kalau misalkan di traffic light apalagi lagi berhenti. Terus yang paling menyedihkan itu kalau ada anak kecil. Pasti ngeliat kita nangis. Itu yang paling kita sedih banget, mau dilepas mau gimana gimana caranya kita biar dia nggak takut gitu loh. Padahal nggak maksud nakutin ya? Ada kita cuma stylenya kita gitu. Cuma kan anak kecil lihat kita itu udah kayak apa ya, makhluk aneh apa ya lah. Di situ kita merasa, kayak aku pribadi merasa kalau naik motor itu sendirian tuh udah bener-bener kayak alien bener. Tapi seneng nggak mah? Seneng, ada punya kebanggaan sendiri, jadi kita bisa tonton. Terserah kebanggaan dari aku sendiri itu pribadi jadi tontonan orang. Bukan masalah motornya jelek nggak Iya. Itu bedanya di situ ya. Bisa tontonannya itu udah pedenya aku di situ. Tuh, mungkin rasa itu nggak hilang sampai sekarang ya mungkin enggak, ya. Belum jangan orang sampai. Nggak pupus, nggak menghilang gitu, tetap merasa aku pakai helm ini tetap pede. Gitu. Tetap percaya diri. Ada pengalaman buruk nggak selain ketemu anak-anak dengan apa helm rambutnya kejiret rantai apa jadinya gimana? Sementara belum pernah kalau masalah itu. Paling ya pas touring kecelakaan lah ya, paling sering kecelakaan tuh terkenal banget aku paling sering kecelakaan. Numpak motornya pecicilan banget, amit-amit jabang bayi. Kue ngasih sikil lo, kayak aneh lo. Gue udah berkurang. Motor suspensi orang kepenak ya tetap di gaspol ya. Barang wis kepenak apa ya lebih di gaspol. Mas Wang sih pernah ikut di organisasi apa enggak? Belum pernah. Aku sama sekali pernah ikut di organisasi bermotor, belum pernah. Aku ikut sekalinya aku ikut kalau berkelompok berkendara itu ya di minor factor. Pertama kalinya ikut itu. Rasane nyebeli apa nyenengi Mas pas saat kalau dilihat dari awalnya dulu aku merasa persaudaraan itu erat banget. Apa sekarang enggak langsung gitu tuh. Awalnya dia merasa persaudaraan itu erat sekali guys. Apa sekarang tidak? Toeng. Ya kalau masalah tidaknya pasti kan semua itu kan pasti ada berkurangnya, pasti ada lah. Setelah dari dulu kan misalkan jumlah masih sedikit. Jadi kan kita berhubungannya masih face to face gitu ya. Interestnya masih sering. Jadi kan kita punya karakternya bisa saling mengenal. Kalau sekarang udah saking banyaknya orang, jadi kita untuk saling kenal individunya itu susah banget. Tuh, itulah kira-kira gimana caranya ya Mas? Ya. Ben bisa kenal minimal ya kenal gitu. Ya jangan cuman hai takoni jenenge sapa mbuh. Ya itu sekarang masalahnya di situ. Itu masalah ya sekarang ya. Kalau aku aku di misalkan di kontak ada nama itu, tapi dalam misalkan pas acara Factor Day ketemu aku nggak tahu orangnya kayak yang mana gitu. Walaupun pernah sering chatting, pernah apa, jadi
kendala susahnya sekarang kita mau mengenal itu susah banget. Mau mengenal susah. Nah ya dulu kan keterbatasan jumlah mungkin ya. Iya. Kalau dulu kan masih setiap bulan masih ketemu, dan seminggu kita 2 kali atau 3 kali touring, Iya, di mana-mana kita ketemu dan orangnya itu terus. Iya, Jumlahnya iya. itu, jadi kita mengenal karakternya mereka udah saling kenal semua. Bener kenal sebagai Bener, saudara kenal ya saudara, gitu, yang tidak betul. beda dengan saudara gitu. Betul. Iya. Lah, kepenginnya sih rasa yang seperti itu ada sekarang loh, tetap gitu. Maksudnya dengan jumlah yang makin besar gitu ya, teman-teman yang terlibat di brandnya MF ini ya satu dengan yang lainnya kenal gitu. Ya kepenginnya gitu ya. Kira-kira kepriwe ya Mas Secara Wong ya? pribadi aku pengen banget kayak seperti dulu walaupun jumlah banyak. Ojo nangis loh, ojo Enggak, nangis loh. enggak. Jangan. Pengen banget rasanya aku kayak dulu lagi, yang bener-bener solid, bener-bener kenal banget, kayak saudara, bener-bener saudara. Ada susah, ada seneng kita bareng. Kalau sekarang ibaratnya maaf aja, bukan gimana enggak. Tetap kita saudara, cuma dalam pengenalan individunya kita masih terpenting jarak mungkin ya. Iya. Saking jarak jadi kita susah, mas. Mungkin kita kenalnya cuma pas kita main ke sana, Iya. main sini baru kenal. Padahal jarang ya wis ya. Jarang banget, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan hampir seminggu 3 Iya. kali kita jalan kemana-mana gitu. Apa mending pandemi siki? Ya, lebih-lebih ya itu susah Iya. ya. Tapi kan ada media sosial loh, Mas. Ya kalau menurut aku media sosial bener, kita kenal di Komunikasi ya, tapi komunikasi, memang cuma kan face-nya kita belum tahu, terus pas ketemu aja misalkan orangnya beda di medsos sama di face to face-nya dia tuh cara ngobrolnya beda. Nggak kayak pas kita ngobrol di chatting gitu. Ya. Pasti ada kejejaran mungkin Orang kepenak. dari aku yang nggak enak sama mereka yang pekewu apa gimana lah gitulah. Oh. Ada faktor-faktor mungkin yang lainnya ya gitu. Kepengennya aku sih makanya kayak faktor DK kebanyakan aku kebiasaan aku faktor DK pasti aku muter pengen kenal semua, ngenalin semua, muter kepengennya aku gitu, ayolah kenal gitu. Oh, itu kan tuh. ajang paling gampang sekarang ya, paling efektif ya cuma di faktor D kita bisa ketemu Secara fisik Secara kenal fisik, dengan iya, baik, kenal baik. apal muka, tapi memang susah ya. susah Aku wis bola-balik juga soalnya Susah. dengan banyaknya orang gitu. Kalau nggak sing bola-balik ketemu nggak ada peristiwa-peristiwa khusus. nah Ya, gitu. ya, Paling Mbak. kalau orang itu dikenal kalau dia punya ada sesuatu yang aneh di dirinya gitu, pasti langsung klik. Oh itu si A si B itu. Ada yang aneh tanda kutip gue apa Mas? Ya misal kalau kita ini di live ya. Mungkin Apa mabok muter-muter apa Ya, gue? contohnya Kan tadi gitu. emot loh. Oh bocah yang ngamukan udah bisa diledek ya, nggak bisa contoh dikudain. gitu, kayak aku sendiri mungkin aku joget ini pegang pohon lah pakai stripis, mungkin jadi orang berarti abang Cool ini yang jogetnya kalau di kampung pun jogetnya pegangin pohon. Contoh misal kayak gitulah. Kalau aku misalkan orang lainnya mungkin dari gaya orang mabok kan beda-beda. Iya iya. Ada Oh yang- ini ngomongin mabok. Ya mungkin dari perkenalan tuh orangnya dia dikenal. Mabok apa? Jangan. Ya penting aneh lah. Dia paling menonjol, paling aneh di antara kelompok kita, di antara persaudaraan kita. Dia di situ paling menonjol, itu gampang banget kita kenal. Ah. Gitu. Wis langsung emot ya Mas. Langsung klik, itu si A, gitu dah. Oh wongnya sing mantan kentir kayak gue ya. Walaupun kita belum ngobrol, tapi udah tahu. Oh ini paling kita harus itu siapa sih namanya? Langsung klik. Beda kalau orang yang diem, nggak jalan, nggak kenal, cuma sebatas ngobrol pun kita belum bisa kenal. Iya benar. Nggak ingat kita walaupun kita udah Benar. ngobrol, tapi ketemu lagi siapa ya? Padahal udah pernah ketemu. Nah, berarti sarannya ya berbuat-buatlah gila saat ketemu agar kita Nah, semua ya betul, bisa remember. Bisa remember, bisa langsung diinget terus di kepala, nggak mungkin lupa. Sekarang ngobrolin motornya Mas Wawang. Itu kan terus Mas Wawang juga terlibat di modifikasi ya, mencoba untuk membuat sesuatu yang kira-kira kuwi ping pira motornya Mas Wawang otak-atik kayak ngasih yang sekarang bentuk kemarin yang sempat diulas di MMC ya, yang di tempat profil motornya ngasih kok bisa diomong bogel apa ada cerita nggak itu kan kemarin aku waktu mencoba menceritakan motornya Mas Wawang, saya mencoba menceritakan itu dan motor itu dinamain sama Mas Awang itu bogel lah. Saya ngomongin waktu itu saat di podcast begini Mas Wang mungkin bisa ceritain kenapa dia bogel sih, apa artinya, kepriwe sih, apa itu teman-teman yang ngomongin apa itu waktu dulu
masih rame liputan. Iya. Ya kok urung ana medsos kan ya. Belum, kita baru tabloid kita akhirnya. Lah bisa diomongin ceritanya ke priye, Mas? Awalnya kan ping pira rubahannya, berapa kali ubahan sampai sekarang? Pas pertama Bogel itu keluar dari satu rubahan waktu itu. Pertama aku bikin motor. Yang beli mesinnya almarhum Mas Ari. Polisi itu kan dapat mesin dari itu yang Pak Agus. Iya. Hasil itu sudah dibeli, Mas Ari udah berhenti, terus motornya dibangun. Lah pertama kali aku punya motor sendiri itu. Oh, aku inget banget sing totoan arep touring gua ya. Mencoba sama Joker, Anton Joker. Ya, Mas Anton Joker kalau nonton ya, jangan pensiun ini. Ini cerita kembali ke masa lalu, semoga semangatnya, spiritnya tetap ada. Yang aku ditantang waktu seminggu bisa jadi apa enggak? Iya. Dari mesin, dari dongkrok mesin, ya. Dongkrok dari mesin. Mesin tok ya. Mesin tok. Rangkanya kita ganti waktu itu. Iya. Itu awal mulanya, terus gara-garanya waktu itu sering aku pakai motor tuh tinggi banget. Dilihat, masalah dari nyilih berarti ya. Kepinjam terus. Aku inventaris terus dari dulu dari masih UI, dari Dodi, terus yang paling lama itu inventaris di motornya Mas Latif. Yang paling lama aku inventaris, nah itu kan pendek, pas banget sama posisi badanku, terus wah aku berarti karakternya motornya harus kayak gini, pendek. Nah, itu aku ngeliat pendek itu identik dengan apa sih ya? Nah aku kliknya setelah tidak dipikir Bogel, keluar nama Bogel. Setelah itu diliput sama waktu itu masa kalau nggak salah. Bogel gue pendek gemuk. Oh. Dudu, berarti kemana saya ngomongin dudu gede, dudu cilik, dudu ya? Bukan. Pendek. Banyak kayak kucing apa yang bunyi. Bogel. Iya. Pendek, gemuk, kelihatan gede tapi kependek. Makanya kalau motorku dijajarin dengan motor lain pasti motorku pendek banget kelihatannya. Makanya dibilang Bogel. Itu mulai kapan dia ngomong Bogelin? Motor pertama itu kapan, Mah? Yang kuning 2000 berapa itu pas di covernya Otopres kalau nggak salah. Yang kuning. Itu mulai muncul nama itu, kemudian kebetulan terekspos. Jadi teman-teman taunya motor itu Bogel. Wis ping pira kowe, Mah? Sampai sekarang hampir kurang lebih 10 kali lah kan. Aduh, gue nek ular wis dadi kupu, balik ular maning ya. Udah hampir 10-an ya, kalau nggak salah. Dari sekian banyaknya yang sudah dilakukan modifikasi itu sing paling kepenak pas kapan? Apa kepenak kabeh? Karena paling, sesuai yang paling buat enak banget yang motor udah almarhum. Oh, ini ada motor udah almarhum. Berarti ada peristiwa lagi nih, selain banyak kecelakaan yang mungkin parah banget sampai almarhum ya. Iya, parah. Ada motornya Mas Owang yang sudah almarhum, yang kemudian muncul generasi berikutnya motor si Bogel itu sekarang. Dulu tetap Bogel. Tetap Bogel. Ini Bogel itu yang kedua. Next generasi Bogel 2. pernah dulu disebut di pas masih wartawan itu pernah disebut nama Bogel 2. Kayaknya pas itu Mas Andika nggak salah. Ini kurang etis lah, kurang menjual nama itu. Ada baru tetap Bogel aja lah kan. Pikiran ini Bogel pertama langsung keinget terus. Tapi gitu. Memang nyatanya soldnya kan tetap Mas Awang ada di raga itu gitu, walaupun raganya ya kayak semisal itu kayak bajunya ganti-ganti kemudian tubuhnya tapi jiwanya tetap gitu masih, ya. Tetap. Iya. Oke, Bogel lo yang membuat almarhum Bogel siji kepriye, Mas? Waktu itu kan kita kan rencanakan waktu dari yang Mas. Aku inget tapi kan? Dia suruh cerita deh. Waktu itu kan kita kebiasaan kita ya, kita cerita dulu ya. Kebiasaan kita kalau kita bikin motor jadi pasti kita test drive. Iya. Kita nggak mau setelah dibawa orang itu terus punya trouble, punya masalah, makanya kita coba dulu. Kalau udah kayak enak buat touring, kita udah enak baru kita kasihkan ke yang punya. Biasanya kita kebiasaannya gitu dari dulu. Nah dulu kalau nggak salah pas itu kita ngerjain motornya Selembe. Pas itu masih di Bandung. Pertama dia datang di sini itu. Kita rencana mau ke Nusa Kambangan. Nah pas itu kebetulan pas motorku lagi bener-bener enaknya, lagi pas settingan bener-bener pas banget. Tapi saya ngomong juga awal tadi penak tetap digas. Saya potong dulu sebelum ceritanya dilanjutin. Saya pernah dari Purwokerto ke Tegal cuman berdua sama Mas Awang. Itu dari berangkat keluar dari teras ini sampai pertigaan Selawi bukan ya? Apa itu ya? Sejam ya? Ya pertigaan Guci. Apa sih namanya itu yang bawah sana kan udah mau pertigaan. Aku telepon rumah itu
hanya butuh waktu 1 jam lewat rutenya lewat Pancuran 7. Pancuran 7. Gue motor mung tiger ya seberapa banternya ya mau digas ngasih keder-keder kayak. Tapi pernah sejam gue pancen saya ngikutin dia banter pol kepundal-pundal aku tapi ya tetap bisa meloni loh orang karu-karuan hatine. Sar-saran bahala kalau ada tiba-tiba ada yang nyebrang apa ada apa selesai lah ya. Ya yang keduanya pas kita touring mau ke Bandung apa ya pakai Tasik gitu. Yang kita 1 jam toh. Iya. Yang kita sampai Tasik ya? Iya. Ada Yuris ya? Ada. Itu berarti di pas itu rest area tambak. Gue sing karbonnya mencolok. Iya betul. Banjar Patoman. Itu kita sejam waktu itu. Yang kameranya rusak kayak. Iya benar. Kesenggol kesikut ya. Terus lanjutnya yang Nusa Kambangan gue yang touring bareng itu. Ya itu lagi enak-enaknya, aku udah merasa enak banget. Cek motornya Selembe ya? Iya itu tes. Pertama kan yang trouble kan yang ada masalah kan Selembe yang di tikungan nodok itu yang dia nempel pagar gitu loh. Dia menceritakan kisahnya orang lain kayak mulai konflik kayak. Gue kan kait didatangkan juga akan menceritakan kesulitannya orang lain. Cari teman. Itu saya itu pas nyebrang kita langsung aja kita nyebrang di situ jalannya bener-bener kita baru pernah lihat jalan bener-bener enak banget mulus banget di Nusa Kambangan belum pernah terjamah saking enaknya aku nggak ngeliat pokoknya tak saling gas terus aku cuma waktu itu pikirnya Nusa Kambangan nggak mungkin ada motor lain lewat iya bener gitu. Logikanya memang gitu. Ternyata tahu-tahu ada motor lewat papasan berlawanan ya arah dan terjadilah durep dan motor nggak kepental langsung jatuh di tempat kobong per sekian detik langsung kebakar. Saya juga ada di rombongan itu waktu itu kita memang jalan nggak banyak saya ada di belakangnya Mas Awang 2 motor apa ya 2 motor pertama ya? Kan si Mas Jata Mas Jata Padewawan aku terus Selembe Pak Agus itu kejadiannya jadi saya lihat persis masuk tikungan crash papasan 2 adu muka bener-bener adu muka dan itu rasanya aku melu hilang hatine loh kebakar guys dua-duanya guys betul-betul kebakar susah saya cari mau matiin lah motor apinya itu orang mudeng loh ada air di hutan jadi cuman gemeter banget nolongin Mas Wawang turun seketika betul. Kita turun ya narik Mas Wawang sempat berdiri sendiri ding aku pas itu mau nolong satunya ya lawannya ya posisi itu motorku belum kebakar aku mau narik motorku tapi lihat yang lawan tabrakanku itu lagi kakinya kebakar terus aku tertinggal motor aku nolongin si depan lawannya itu ya si korban nolongin setelah aku ngomong motor udah nyala bukan korban lah lawan kebrukan ya, lah ini sama-sama jadi korban kok karena si lawan juga Mas Wawang lagi banter banget nggak mikir di depan ada mungkin juga sama pikirannya dan satunya lawan itu pakai handset jadi nggak denger kalau ada depan dia pakai handset dia nengok ngeliatin terus tapi nggak ngeliat di belakangnya pada ada motor jadi siap-siaplah yang teman-teman pakai helm rambut harus bersikap juga takutnya depan kita yang mendadak itu kaget melihat tampilan kita yang mungkin nggak lazim ya itu nggak lazim bres saya lihat bresnya lihat buel aku melayu aku ngelihat Mas Wawang mau narik motornya sama saya nggak boleh ya, karena takut kayak no film-film saya pikirannya tapi mancing bunyi kan Mas meledak 2 kali kalau nggak 3 kali meledak iya dia mau narik motornya dari kebakaran api itu sama saya nggak boleh saya larang karena di kepalaku tuh kalau setiap film-film action itu kalau begitu kebakar terus jeblok nang kono tuh kalau kena orang gimana gitu pikiranku jadi saya dilarangnya itu tambah jadi almarhum ya motornya betul mesin pecah semua remuk yang bisa terselamatkan cuma yaitu arm yang masih utuh pelek belakang pecah sebentar kerja sorry guys saya nggak punya
operator operator megang disit Mas Wang. Masih primitif. Jadi kamera 1 2 3 itu kita handle sendiri gitu. Sorry banget ya. Besok lah kalau ada rezeki minta tolong teman untuk ngoperatori. Sorry tadi kepotong. Udah sampai mana Mas? Tadi mana ya lupa sih. Itu motornya kecelakaan, kobong mesinnya pecah. Ya. Olinya mancrot-mancrot. Yang spare part yang masih bisa dipakai. Nah itu pecah semua, mesin juga remuk-muk. Iya. Paling yang bisa diambil cuma waktu itu masih arm. Iya. Arm yang sekarang aku kondom, jadi masih kayak teralis lah. Di pastel kotak, yang penting jadi. Saya juga menceritakan kemarin loh. Ini Mas Wang pakai partnya saat itu gitu ya. Saat itu part lokal peleknya terus coba di custom karena memang keterbatasan. Maksudnya ya kita nggak punya banyak duit gitu. Mulai nabung sedikit-sedikit untuk coba masukin part dan celakanya itu sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang bener-bener urung ganti limbah-limbah ya. Aduh. Pendapatan kita menjadi apa tuh? Oh iya. Mau di sini sambil makan nggak apa-apa Mas Wang? Coba. Awal sampai sekarang masih tetap ora jadi limbah loh. Aduh. Sampai saat itu kan aku pernah ngomong ke Pak Agus ini, Pak, aku udah mau berhenti lah. Iya. Ingat nggak aku ngomong itu? Aku udah berhenti terus dari teman-teman dari Mas Bolor itu waktu itu datang nyemangatin aku, kamu tetap harus terus jalan terus, kamu jangan sampai berhenti. Waktu aku sempet drop banget, aku udah nggak bisa mikir apa-apa, udah bingung mikirnya gimana bisa punya motor lagi, gimana tuh kan. Perjuangan dari awal punya motor dari inventaris berbagai teman yang menjadi aku motor kalau touring itu bener-bener dipikir aku bener-bener aduh bisa enggak waktu itu aku. Tapi sungguh Mas Wang sangat menghargai motor itu lah si Bogel sampai sekarang, karena itu kalau nggak salah teman-teman kemudian ikut prihatin ikut prihatin. Alhamdulillah masih banyak yang peduli juga. Iya prihatin terus kumpul-kumpul ya sawer-sawer ya, bukan sawer ding apa ya ibaratnya donasi lah. Iya ikut bantuin. Kemudian nggak banyak tapi itu sangat menolong ya kayaknya ya. Itu yang bikin support ya, dukungan itu ya. Itulah dukungan itu. Setelah itu aku itu cerita dari Mas Wiwin, telepon, ini ada motor loh. Iya. Ini terkirim. Ada rezeki enggak, ini ada motor, harganya enggak harga sepasaran umum lah gitu. Itu ditolong Mas Wiwin ya. Iya, betul Mas Wiwin Surabaya. Mas Wiwin bagian dari salah satu yang ikut andil dalam ceritanya si Bogel. Betul. Sampai sekarang loh ya, Mas. Sampai sekarang motor masih hebat. Orang thank you karo Mas Wiwin gue. Thank you Mas Wiwin. Itu Bogel sampai sekarang. Soke lah ya, diselamatkan juga depannya. Upside masih bisa. Waktu itu kita betulin, aku udah beberapa kali ke bengkel nyobain betulin, nggak ada yang sanggup. Terus ke bengkel yang langganan kita biasa bubut, ternyata dicoba dibikinin batem. Ya alhamdulillah bisa berfungsi motor lah. Tapi parah banget, sumpah gue sampai sekarang dan baru kemarin udah merasa enak motornya itu, baru dibenerin kemarin kan. Betul. Baru ada suspensi yang bener ya kemarin, setahun yang lalu, setahun lah. Setahun lalu ya dibenerin ya. Kita benerin dewek mana ya Cila kok ora kawit ganu ya. Ya, tapi dulu memang susah loh. Sil kan memang nggak ada. Nggak bisa, waktu itu kan bentuknya udah nggak bulat Pak. Udah oval. Makanya kemarin pas kita bongkar kan kita pukulin lagi biar mending lah kelihatan bulat, nggak dikeplekin mana ya. Biar silnya bisa rapat gitu loh, nggak bocor. Aduh, langsung banget sumpah. Sampai upside pecah pakai Alteco biar nggak rembes gitu. Itu perjalanannya si Bogel. Aku mau ngobrolin perjalanannya Mas Wang yang mungkin menyedihkan, mengembirakan saat berkelompok ya, jalan bareng numpak motor. Itu ada cerita itu nggak yang menyedihkan, mengembirakan, atau sedang-sedang aja, atau itu bikin kecanduan dolan bareng? Peristiwa menyedihkan tau lah, saya juga ada terlibat di situ. Kalau peristiwa menyedihkan itu pas kita mau ke Dieng waktu itu, yang kita berpuluhan, lebih dari 10 orang. Yang itu kalau nggak salah nih ya, yang pas pertama kali Nevo bikin supermoto. Ya kan? Dia trouble di Banjar, di alun-alun. Terus aku betulin knalpot waktu itu. Knalpot betulin,
udah jadi, aku belum selesai beres-beres, udah ditinggal kabur. Wah, itu sempat aku drop. Wah, sampai bilang kasar aku, wah kok gini ya gitu loh. Anjir. Tapi kan baru sing tiba bukan? Ya, itu Karena jengkel dia. Gara-gara emosi aku harus ngejar itu lah itu. Tapi aku nang burin deh kok Mas Wang. Aku sempat ngejar Pak Agus sama Nevo. Oh. Kan Pak Agus Nevo di belakang sendiri. Iya. Aku ngejar nyalip. Kowe golek baut apa ya, Mas? Maring bengkel golek Ya, baut Nevo ya? Buat Nevo itu. Kok aja kurang ajar kowe, Wo. Itu aku nyalip bis. Bis ternyata di dalam ada mau mobil masuk, nggak mau muat, bisnya goyang, aku kan bis. Yang bagus teriak-teriak. Iya, pikirku aku ngeliat debu pinggir jalan Ya, itu. betul. Sampai kayak kayak selesai ceritanya gitu Mas Wang. Tapi aku menyedihkan itu kayaknya itu sih masih bisa ngobrol ketawa ya ini ya kita ya. Deleng Mas Wang cengkel ke mobil. Kita ke Guci itu loh Mas dengan almarhum Pak Sudiran. Iya. Oh, itu lebih parah lagi, Pak. Itu menyedihkan kan? Itu sampai aku yang pas kita kan udah nyampe duluan. Ya kan di pertigaan Guci, terus dikabarin yang mobil kecelakaan, terus Pak Agus nyuruh kamu kesana dulu nengokin sampai TKP-nya Pak, kejadiannya Pak Sudirman, aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapa. Diem aja ngeliatin yang ya maaf aja darah saking banyak gitu udah. Iya, memang menjadi terus kita nggak bisa apa-apa ya. Ya merasa bersalah, iya. Iya, betul. Saya juga banget gue. Itu yang paling sempet jadi kita vakum kan naik motor lama. Iya. Itu. Iya. Saya itu waktu itu tuh memang sepertinya almarhum sudah seperti kehabisan waktu ya. Iya. Maunya buru-buru banget. Dan suasana itu gembira sekali loh saat itu. Berlebihan gembiranya. Benar. Ya. Euforianya terlalu dan memang kita menyadarinya tuh setelah beberapa hari setelah lewat kejadian itu bahwa ya memang orang nggak sewajarnya apa peristiwa seneng yang berlebih terus seperti apa ya, seperti baru pernah dolan ya Mas ya. Betul. Terus yang sering kejadian kita kalau sering pasti ada masalah, ada kecelakaan apa sih pas pulangnya. Sebelum itu mesti pulangnya. Kita dalam masa dekat, setelah dekat kita kenceng-kencengan, pengen cepat di rumah, pengen istirahat. Baru ada peristiwa ya. Ada peristiwa. Ini enggak ya. Kalau ini enggak, kita berangkat dari awal udah. Memang kita dari wacana di Pak Gus bilang kita ini mau gaspol, kita mau pengen banget kenceng-kencengan. Itu yang merasa salah saya. Teman-teman juga iya. Pak Sendiri kan sempat dia komplain ini motorku kok ngesot gitu kan. Iya betul. Betul. Tapi memang peristiwa itu enggak murni kesalahannya Pak Sudiran ataupun lawannya gitu ya. Ada memang jadi. Ya setelah motor bawa ke sini baru ketahuan. Iya gitu. Kita nggak perlu ngomong lagi. Iya ada kejadian-kejadian yang ada yang salah. Iya. Di konstruksinya di saat proses ubahan modifikasinya. Jadi memang mesti safety aja lah untuk teman-teman yang melakukan proses modifikasi. Nggak bisa asal tempel lah, nggak bisa mengesampingkan keamanan, keselamatan pengendaranya. Jadi harus ada satu tanggung jawab moral bahwa yang di atas motor itu bukan karung. Ya sorry aja ya, bukan karung, tapi itu teman kita, saudara kita yang mengendarai motor itu kebetulan Anda, saya atau lainnya yang melakukan proses modifikasi itu diberi tanggung jawab untuk melakukan ubahan sesuai keinginannya, tapi tetap pada yang safety, yang selamat. Yang bagus berfungsi secara optimal. Kemudian ini hanya pesan-pesan moral sajalah, pesan-pesan moral. Syukur semua teman sudah melakukan itu gitu ya. Itu tetap harus pada kita melakukan proses itu tetap nomor satu safety. Selain optimal dipergunakan sebagaimana fungsinya, juga safety. Nggak mau ngobrolin itu lagi lah. Itu memang peristiwa menyedihkan ya. Betul. Yang menyenangkan Mas Wawang? Kalau menyenangkan selama ini lebih banyak menyenangkan. Hampir seluruhnya menyenangkan ya memang yang gini.
aku pertama shock banget tuh, aku belum tahu cara obrolan kita teman-teman waktu itu pas pertama aku touring berdua sama Nevo. Ke Wonosobo, ke motor Latif, di situ ada tikungan es yang aku memang dulu aku belum dapat karakter aku gimana sih. Kalau aku waktu itu kan aku gini dapat masukan di Pak Agus kan, ini motor ini jadi jiwa kamu, roh kamu. Aku asal itu harus ditanamkan ya. Aku dulu nggak mikirnya gitu, pokoknya aku motor kencang, gas. Nggak mikir ini motor harus nyatu dengan badan kita, harus baju jiwa kita, pikiran kita itu baju roh kita. Ini harus benar-benar ibaratnya ini pacar kamu apa itu. Aku belum mikir gitu, kayak ini gaspol gitu. Kebetulan pas aku berdua tikungan es, aku bablas masuk rumput. Nah itu aku ditinggalnya, aku pulang-pulang aku dibersihin di foto-foto. Wah sampai itu aku merasa dibully tuh lama banget, bully itu sampai lama banget itu. Aku merasa, oh caranya gini ya dibully ya. Waktu itu aku benar-benar harus hati-hati deh motor. Rasanya nista banget. Sampai kapan tuh nggak hilang. Kecuali kalau hilangnya itu setelah ada kejadian lagi yang hilang. Digantikan oleh orang lain. Jadi pindah bullyingnya. Sedih waktu itu aku benar-benar kaget. Waduh dibully terus. Waktu itu aku mungkin belum bisa bawa diri, masih muda, masih emosinya tinggi. Jadi aku kadang ada ngambeknya. Aku jadi marah sama Nevo lah, gara-gara difotoin ngapain. Ya kita jadi mengenal karakter orang, jadi kita kenal sama karakter semua lah saudara kita. Ya buat belajar hidup. Itu jadi kalau sekarang ada satu peristiwa dari teman-teman yang motornya bosok kemudian dihina gitu ya, menjadi sangat nista gitu, jangan marah. Sekali waktu akan ada temanmu yang kamu gantian bisa juga menghina dia gitu. Tapi nunggu sampai ada Nah, nunggu itu sabarlah ya. Sabar. Kalau perlu berdoa gitu. Legowo ya, baca-bacalah berdoa. Bukannya sih kita mendoakan untuk orang lain yang kecelakaan juga ya, itu kan berdoa lah. Wah, ini peristiwa seru nih. Menyedihkan, menyenangkan, numpak motor gitu ya si Bogel ya. Aduh. Asik banget loh. Asik banget kalau ngobrolin tentang Mas Wawang. Terakhir jalan kemana Mas Wawang? Sing bareng-bareng bukan yang kan sempet pandemi ini kayaknya. Ya, yang terakhir bareng kemarin kita ke Dieng, yang kita lewat Jalur Kendal itu loh. Iya. Nah itu. Iya. Yang muter. Iya. Kita lewat itu. Terakhir kita jalan. Asik loh itu jalannya. Itu asik. Cuma sayangnya kalau aku merasa pas di yang sunset itu kita ke malam mendem itu. Jalan apa ke jenenge ya? Apa ya inget Dieng Selendang bukan? Bukan apa ya? Yang kafe itu pakai yang kopi di atas bukan Selendang Bidadari itu namanya. Lupa loh jalan apa itu Bidadari jalan apa negeri jalan apa itu ya lupa yang Kendal itu lah. Itu benar-benar asik. Itu aku ngerasain, nyuwun sewu maaf ya, bukannya aku membandingkan yang sekarang dengan yang dulu ya. Iya. Itu aku ngerasa bener-bener feel dapat yang dulu kemarin. Feel touring dengan zaman yang masih berapa orang aku belum ngerasain kayak yang kemarin. Tapi kita juga kemarin nggak jalan banyak ya? Enggak, cuma berenam. Iya betul. Berenam. Dan kebanyakan orang fosil semua. Tapi memang paling enak jalan segitu ya Mas. Iya, nggak banyak orang kita ya. Mesti kebanyakan nggak banyak, paling kita 5, 7 maksimal 7 lah kita kalau jalan. Betul. Itu enak banget, kita bisa nikmatin jalan, bisa senang-senangnya, mau kita kehujanan, kedinginan, kepanasan, motor bosok itu udah wajar lah. Cuman gini, dulu jalan bareng bertujuh, mungkin maksimal 10 orang, rasanya enak Mas. Tapi setelah sekian tahun berjalan ya hampir 20 tahun loh Mas. Ya kan FD aja kita sudah hampir 15. Kembali ke segitu lagi ya orang-orangnya ya. Ya orang itu lagi itu kita nggak direncana loh, tahu tuh nongol semua jalan bareng klik, dan itu nggak direncana, itu udah kayak dulu. Dulu kita lagi nongkrong di bengkel gini ngobrol jalan langsung. Iya benar. Kalau sekarang kan aku ngerasa gini, sekarang ada rencana, yuk minggu depan kesini dulu. Kok nggak kayak dulu ya? Malah ya. Dulu kan kita lagi spontan sekali ya. Lagi bikin motor tahu PT yuk lah, ngapain jalan? Ya udah kita pulang sendiri pakai baju ganti semua, pakai jaket, terus jalan. Nggak mikir apa-apa waktu itu, kita pasti jalan. Bogel ada rencana dipensiunkan nggak Mas? Apa ganti motor, apa beban numpak motor, apa aku sudah tua, aku mau berhenti, sudah mulai takut naik motor. Itu kan pertimbangan khusus tuh yang jadi membuat seseorang itu pensiun dini tuh. Kalau pikiran untuk berhenti kayaknya dari
orang namanya orang laki-laki nggak ada yang mungkin nggak yang suka motor. Iya. Pasti orang laki-laki nggak pasti suka motor. Iya. Apalagi dulu. Tapi mbok domene bojone, umpamane apa kan dadi mandek lho. Ya, pada dulu pas. Kono bawa piring, bawa klambi lho. Kalau alhamdulillah kalau yang itu udah tahu. Pasti kalau aku mau punya dekat sama cewek, kalau dulu itu aku pasti ngenalin aku kayak gini hidupnya loh. Kerjaanku kayak gini, aku ya gini sama teman-teman. Jadi kalau dia nggak support ya udah tinggal. Iya. Ternyata dia support dan nggak ada masalah. Yang penting aku bisa ngatur waktunya aku ada sendiri. Gitu. Tetap ada spesial waktu untuk keluarga gitu ya. Pasti ada. Untuk pasangan gitu ya. Ada. Jelas nggak kepengen kalau itu dari Mas Wawang ya, tapi si Bogel ini kan mungkin aja jadi usur, jadi bodoh, jadi bosokan, apa aku tak kepengen ganti motor lah gitu, ada kepikiran gitu nggak? Kalau ganti motor minggu-minggu ini ada kepikiran. Kemarin kayak lihat pas itu mau jual murah. Iya. Murah loh. 250 cc. Iya cukup ya. Aku mikir kalau Bogel tak jual ganti itu gimana ya? Iya betul. Di rumah. Tapi aku mikir bangunnya lagi gimana? Itu terpikir banget, daripada bangun lagi mangkrak lagi lama lagi, aku kalau satu pengen main nggak ada motor, pinjem lagi. Aku paling takut sekarang, aku paling takut kalau pinjem lagi. Udah trauma aku. Karena orang klik ya. Nggak klik, karena aku harus penyesuaian lagi dengan motor ini, gimana karakternya motor. Kalau Bogel kan aku udah pakai apalah karakternya kayak gini. Saya coba tarik kesimpulan tentang motornya gitu ya, sebagai raga dan jiwanya gitu ya. Kalau terpaksa teman-teman kepengen dolan tapi nggak ada motor dan kemudian harus pinjam punya temennya, gue betul-betul tanda kutip harus sangat berhati-hati. Karena apa? Secara teorinya gitu ya, sesuai filosofi kita gitu, butuh waktu untuk bisa kenal motor itu. Jadi kalau terbawa adrenalin karena teman-temannya bisa memacu motornya dengan cepat, emosional di situ dominan, hati-hati mbok panen masalah. Kebanyakan. Ya, gitu kan? Gitu. Aku sendiri yang ngalamin. Enggak mau belajar karakter motornya kayak gimana kan. Setiap orang kan pegangan motor kan beda-beda. Karakternya dia motornya kayak gini, kayak aku sukanya kayak gini. Pasti kan beda. Kalau aku megang motornya dia ternyata bukan karakterku, tak bikin itu karakter aku nggak mungkin bisa. Pasti akan timbul masalah. Nggak bosok lah. Amit-amitnya paling apes-apes saya yaitu crash lah gitu. Tuh. Jadi wis ngelakoni dewek dan ini berbagi pengalaman, cerita hidupnya. Jadi ya tetap berhati-hati. Urusin double nyenengi juga ya. Betul. Powernya dapat gitu kan. Sifat orang kayak gini, Pak. Kan iri pasti ada lah. Iya. Orang macam punya rasa iri punya apa. Oh iya. Jadi kayak aku pernah dipegangin motornya Ninja Roy. Megang enak banget ya motor itu. Ya. Gue influence, gue marah jadi virus gue. Jadi, otaknya keracunan. Aku anjir enak banget. Motor gue gini perasaan setelah pakai motor itu motorku kayaknya jadi pelan banget loh. Kok jadi nggak kayak gini ya? Jadi kemarin minggu setelah Pak Agus ngobrol sama Pak Agus, motor aku kepikiran di rumah. Aduh, tak jual apa ya? Iya. Tak jual sih misalkan laku segitu bisa beli motor. Iya. Itu. Tapi kan untuk ubahnya itu lagi kan butuh waktu dan butuh ya modal banyak gitu loh. Aku mikir lagi, aduh repot lagi keadaannya ya gini lagi pandemi, wah enggak lah nanti aja lah gitu. Iya, jadi ada keinginan ada niatan ya, tapi kemudian pupus ya, hilang lagi ya. Setelah lihat ke belakangnya nantinya mau gimana baru aku turun dulu, ditahan dulu lah. Tapi ada kemungkinan ya kalau rezekinya ada gitu. Pasti. Kemudian bisa dapat baru lagi yang peremajaan gitu, umurnya lebih baik, cc-nya lebih bagus, sejamannya sekarang. Makin lama kan kalau kita ngelihat lama-lama motor kita kayak motor yang zaman dulu yang kaya gitu. Betul, kan ya enggak? Angger digas malah mundur. Ya memang lah teman-teman kita naik kelas semua nih, apa kita mau ngendok celaka banget ya. Tapi ya mungkin belum saatnya. Banyak sekarang kita tinggal aku bawa diri sendiri, ya udah dinikmatin.
Kita punya gini dinikmatin semaksimal mungkin gimana caranya. Sebisa mungkin kalau touringnya kita nggak ketinggalan dah. Kalau nggak ketinggalan sudah pasti nggak ketinggalan. Sudah pasti lah mau sesene gede kayak ngawang nggak akan ketinggalan karena cara kita berkendara dan apa ya, trip rutenya itu biasanya tidak memungkinkan orang untuk becek motor semena-mena gitu. Bukan tempat yang lapang, luas, lebar ya enggak. Lah motoran deh kata kayak celeng ora iso nikung ya rampung kok. Kasusnya kan gitu kan? Betul. Kayaknya gitu betul. Nikmatilah motor kamu sendiri. Kamu lagi suka tikung aja, nggak usah pikir yang lain. Nantinya kita pasti berhenti, nggak mungkin ninggal. Kalau tikungan itu udah habis, kita udah terus pasti berhenti nunggu belakang. Kalau misalkan ada satu orang yang ketinggalan lama nggak nongol, pasti kita balik. Iya. Kita nggak enak kita lagi tikung dulu, kita lagi nyaman banget motornya. Sering kita ngobrolin bahwa tetap mandiri ya. Tapi dalam kasus-kasus begini, kasus-kasus tertentu kita juga nggak gila banget kok. Jadi tetap ditunggu, tetap disamperin, tetap diurusin. Cuman orang yang diurusin aja gemandul, ya Mok. Anggernya bisa dihandle sendiri, kemudian tidak orang terus mongkoknya lah diurus, enggak gitu ya. Maksudnya kemandiriannya tuh di situ. Bukan berarti teman-teman acuh cuek masa bodoh karena urusanmu itu enggak banget itu, enggak banget. Ya kalau kejadian itu sih pernah terjadi. Pernah kali. Ada, cuma kan mungkin mereka belum tahu, mungkin dia penangkapannya mungkin beda lain ya. Ada yang betulin, ya udah saya serahkan yang betulin. Masa aku nggak bisa betulin, jadi aku nggak bantu. Padahal kan kepengennya aku ya bantuin, betulin, cuma ya ayo ikut bantu apalah. Ibaratnya nemenin ya nemenin udah cukup lah. Iya, jam pijetan ya. Jangan pijetan. Itu masa lalu itu. Sini kena oli, kenapa enak-enak pijet, aduh marahi memuncak ya. Muncak walah, itu tambah lagi tuh. Itu yang dukanya dulu. Nelangsa banget ya. Cuma kita harus bisa bawa diri, kita masa ya udahlah, kita harus nggak egoisnya kita dihilangin di situ. Ini kita berangkat bareng. Kalau aku prinsipnya gini, kalau aku pribadi kita berangkat berlima, pulang berlima. Jangan sampai berangkat kita nggak nyampe, ya kita harus berangkat, orangnya motornya tinggal dulu aja, nanti belakang yang penting orangnya nyampe dulu, masalah motor nanti. Iya. Aku ya gitu prinsipnya. Ben numpak motor ara wedi kan, nggak sering-sering loh. Kalau dolan kan kita tergantung pada kalau kembali ke individu kita ya Pak ya. Kalau dolan sekarang kan kita kalau dulu kan ibaratnya kita dolan tinggal berangkat. Biaya kita udah biasanya dulu masih murah banget lah. Kalau sekarang kan udah waduh gila-gilaan, harus ada persiapan. Dan apa kalau dulu kan kita bawa 150 aja bisa tidur di villa. Kalau dulu sekarang kan nggak bisa sama sekali. Sangu itu yang nomor satu kayak gitu. Aku masih kendalanya di situ. Kalau ada memang ayo kapanpun aku tetap berangkat. Iya. Kalau dulu kan nggak mikir. Kita tidur dimanapun dulu ngemper. Kalau sekarang kan kita ya mungkin faktor usia yang kalau tidur di jalan harus kerokan lah, malah jadi kan pulang-pulang sakit, bukannya seneng jadi sakit, makanya kan harus ada yang tidurnya tempat yang lebih nyaman lah. Bagaimana kalau dulu kan kita enggak. Kita nyampe tidur asal tidur. Sampai kejadian pas kita ke Tegal. Aku sikat gigi aja di pinggir jalan. Iya. Keren loh ya. Keren banget loh. Sekarang memang nggak gitu loh. Itu yang kita disamperin orang pang banyak. Iya. Gila lah. Kirain mau diributin ya. Ternyata waduh solid banget. Yang kita datang dijamu sampai. Aduh, kita itu kejadian yang nggak terlupakan itu. Yang kita nggak mau diapa-apain tetap dijamu, makanya kita langsung pergi kita ke. Tapi memang dulu kayaknya kuat prihatin loh ya. Prihatin ya pokoknya. Ya. Dolan sendang kuat prihatin apa-apa. Kita dulu pas dari Guci aja kita pas hujan gede kita mampir ke tempat orang loh Pak. Iya. Rumah itu yang di kiri jalan yang masih jalan. Iya betul. Kita suruh mampir, kita lagi di teras suruh mampir masuk lagi kasih makan dulu kita seringnya gitu. Iya. Banyak banget yang masih orang berbaik hati pada kita lah. Peduli sama kita dulu. Hampir setiap jalan kita pasti pas berhenti pasti ada yang ngasih lah apa. Itu bener-bener yang nggak terlupakan sampai sekarang lah. Keinget terus ya? Ingat terus. Sampai anak kecil deketin minta foto, itu sesuatu hal yang gimana, kita itu diterima sama anak kecil ya gitu. Setelah itu kita masa ada kebanggaan lah. Yang anak-anak respect sama kita kembalinya kita juga respect ke mereka, kita ayo merangkul mereka, ayo foto. Kita juga sebaliknya begitu ya. Iya, gitu.
Jadi nggak egois kita naik motor, pasalnya kita kalau pakai motor kita ngesangar, kita nggak langsung merasa lebih superior ya, lebih. Kita tetap. Padahal tampilan kita terlihat begitu loh, semua kita pakai, tampilan kita fisik di pengendaranya juga nggak seperti umumnya gitu. Tapi memang kita harus matikan rasa itu ya. Makanya kan sering pas kita ngobrol-ngobrol orang kok lain ya Mas ya, kayak aku pernah ngobrol sama orang-orang gitu ya yang punya rumah, ngobrol kok lain ya Mas ya, tampilnya Mas kan sangar banget kok, tapi kok pas ngobrolnya kok nggak sangar, enak, orangnya enak-enak, supel gitu loh. Oh berarti ini emang kayak gini nih karakternya kita. Makanya sampai sekarang kan kebanyakan orang nggak lupa sama kita. Iya. Aku pernah ketemu orang, loh ini dulu aku pernah ketemu Mas ini di sini. Betul. Padahal aku udah nggak inget ini siapa gitu, di mana, sering gitu aku. Itu menyenangkan sekali. Ini memang ngobrol-ngobrol ini memang dibikin untuk konsepnya untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di narasumber ya. Seperti sekarang saya ngobrol, ini kebetulan yang pertama juga uji coba untuk kita bisa nggak sih ya mengarsipkan dokumen itu gitu ya. Kita kepengen cerita itu long life ya, umurnya menjadi panjang gitu. Di satu masa depan yang bisa dilihat kembali gitu. Konsep dokumen ini kita simpan, kita obrolin, kita simpan. Ini yang pertama. Lah saya mau ngomong sama Mas Wawang nih. Semisal nih ya. Ini dilihat kembali di 20 tahun ke depan oleh anak cucunya Mas Wawang. Ini ngobrolin ke depan loh ya. Akan ada, saya berharap next generasi terus berlanjut ya. MF ada brand MF itu ada terus gitu. Sampai orang-orang di depan kita yang kemudian bisa hidup dari nama ini, dari nama Minor Factor ini, dan anak keturunannya kita itu mau melihat masa lalu dan bisa sampai ke ini nih, ke hari ini nih. Dari 20 tahun yang akan datang dia mundur ke belakang Mas. Kembali ke 2021. Ya. Mas Wawang arep pesen apa karo anak cucu atau mungkin naik generasinya MF 20 tahun ke depan loh Mas Wawang. Kayaknya mbahku gitu Mas Wawang. Kalau yang kan ini kan aku bicara masalah anak dulu ya. Kalau anakku pesen itu pun nanti dia gini, aku tak buka ke YouTube tuh, Google gitu, terus klik Awang Cool itu di podcast itu kan ada. Jadi begitu diklik itu pasti akan keluar. Ini nih akan keluar. Klik Mas Wawang harus pesen apa? Ya kalau cerita sekarang dua anak. Kalau anak aku sekarang tuh dia tahu. Ada anakku udah kasih pengertian aku ya gini. Dia support, dia bangga. Ngeliat motornya aku, kalau di rumah dia sering minta naik motor itu, foto-foto. Aku masa seneng nih anakku kayak gini gitu loh. Nggak jadi timbul pertentangan enggak, jadi aku tetap jalan. Aku pun kalau misalkan pergi ya nggak ada masalah jadinya sekarang. Dan aku naik acara motor nih, ya dia ngertiin. Jadi dia cuma hari ini, misalkan hari ini aku pergi, dia minta ya udah diganti minggu depannya ya. Nah gitu jadinya dia gitu. Jadi aku ngatur waktunya kayak gitu udah. Nah untuk pesan-pesan yang buat yang lainnya. Iya, ini ada kata gini aja, Mas Wawang sekarang anaknya siapa jenenge? Firly. Ke papahmu, ke bapak apa papa ngomongnya? Bapak, ke bapakmu. Bapakmu ke lo ya. Ini syukur 20 tahun masih ada kita loh Mas. Ya. Tapi kan kita bisa ngomongin kita nggak ada loh. Ya betul. Hilang loh. Tapi si anak itu masih bisa mencari lewat aku siapa tahu ada catatan dari orang tuaku yang aku cintai gitu. Dia diklik Google. Lah ini sekarang villa di depannya Mas ngarep kok aja dolan motor sebentar. Mungkin sekarang bukan mesin hanya baterai gitu ya. Iya. Kan kemungkinan di 20 tahun begitu ada perubahan teknologi. Lagi Mas Wawang kayak anggapannya ada Villa di depan. Ya kan kebetulan aku cewek. Jadinya kan kayaknya dia kalau terlihat sekarang ini ya dia belum suka banget dengan motor. Masih mainnya mau perempuan lah ya. Pesen lain. Pesennya ya kalau aku pesennya ke anakku sendiri ya. Ini bapakmu kayak gini, hobinya kayak gini. Tolong di ngertiin. Aku juga ngertiin hobinya kamu. Dan aku juga nggak ngelarang dia mau besoknya mau hobinya apa, mau yang penting positif. Itu aja. Terus aku makan karena aku persaudaranya kita di MF, aku ceritain ke anak. Ini loh persaudaraan pertemanannya bapak sama teman-teman kayak gini-gini. Walaupun kita teman tapi kita kayak rasa saudara, tetap saling tolong-menolong apalah gitu lah.
tetap ada unggah-ungguh etikanya kita tetap ada. Yang paling penting aku mengutamakan etikanya dalam berteman, bersaudara itu. Ayo sampai kapanpun kamu harus tetap kayak gitu. Oke. Aku pesannya dalam hal pertemanan, persaudaraan. Kalau dalam hal-hal yang dunia hobinya dia, aku sih enggak ngarang. Pesannya monggo, yang penting kamu positif. Itu terus kamu bisa ngatur waktu sendiri. Pesannya paling gitu. Paling aku ya menekankannya dalam hal pertemanannya kalau aku. Persaudaraannya gitu. Yang penting kamu punya etika sama temen, saling menghormati. Kamu bisa, kamu kepengen dihormati, kamu harus menghormatin orang. Gitu. Contohnya kayak kita, aku bercerita kita yang dulu loh, gitu loh, Bang. Yang bener-bener sampai nggak bisa hilang pikiranku kayak jujur saat ini aku kepengen kembali kayak yang dulu lagi loh. Gimana bisa apa enggak? Cuma kan kendalanya kan di jumlahnya sudah banyak banget. Kita nggak bisa kayak dulu kan mungkin kan kita cuma sedikit orang jadi berkumpul dan bilang nah itu ya susah sih cuma ya kita cuma berusaha gimana kita. Kalau aku pribadi sendiri aku membuka diri, aku yang membuka diri bukan aku minta nyun sewu nih aku merasa orang lama nih terus aku harus orang yang baru harus deketin aku enggak. Kalau aku biasanya aku mendekat mereka. Kalau aku berusaha begitu, aku merasa memuaskan diriku, aku yang mendekati mereka lah. Gitu. Aku nggak mau mereka yang mendekat aku enggak. Sebisa mungkin aku kalau mereka emang enggak, aku udah membuka dia nggak respon, nggak respect, ya monggo. Kita kembalikan ke ini. Itu ya, Mbak Firly sudah 26 tahun ini ya. Itu pesan dari ayahmu gitu. Nah sekarang aku mau tanya ke Mas Awang soal next pesennya buat yang MF next generasi dari 20 tahun sekarang apa? Ya intinya aku gini Pak, tetap sama. Buat teman-teman yang tetap solid, tetap harus menjaga persahabatan, persaudaraan terutama lah. Itu benar. Kita jangan menonjolkan egonya kita. Kita harus benar-benar menekan ego kita. Tujuannya kita apa? Biar kita saling guyup. Tetap persaudaraan kita tetap akur. Gimana caranya biar akur? Jadi kita nggak menunjukkan, oh ini aku loh, ini loh aku loh. Itu dihilangkan lah. Tadi biar nggak sekarang kan banyak timbul dalam masalah itu kan ada iri, ada dengki, terus merasa dirinya hebat lah apa itu yang jadi timbul kan jadi permasalahan itu pecah itu gara-gara itu. Terus jangan pengen paling menonjol di kumpulan persaudaraannya kita. Tetap kita sama lah. Kita nggak melihat derajatnya dia lebih tinggi. Kalau kita lagi kumpul ya kita nggak ngelihat dia itu seorang presiden, seorang menteri pun kalau kita kumpul kita nggak ada kasta kayak gitu. Kita sama. Itu. Itu next sudah ada yang tambahin lagi? Sudah. Ada yang ditambahin lagi nggak ini Mas Awang? Bershare-nya kehidupan ini. Kalau gini cuma cerita pengalaman aja lah ya. Dulu kalau aku merasa dari anak-anak yang dulu ya, buat dapat pet itu susahnya minta ampun. Dulu benar-benar perjuangannya susah. Kita bisa dapat bisa enggak, tergantung kita bawa dirinya kita bisa atau enggak. Kalau dulu kan dianya gini, ini orang bisa jadi keluarga apa enggak, bisa jadi saudara apa enggak, pasti kan gitu dilihat dari pertemanan kita. Oh ini orangnya kayak gini, oh nggak bisa, kamu jangan dulu jadi keluarga. Iya kan, itu yang benar-benar jadi ke filternya tuh benar-benar banget loh. Dari yang udah pakai pet dulu itu yang benar-benar udah ini loh saudara yang benar-benar saudara banget. Kalau sekarang ya mungkin banyak kendala lah ya. Sekarang kan kita nggak bisa nilai ini karakternya gimana kan sekarang keterbatasan jarak apa gimana. Memang menjadi sangat meluas loh. Ini Bang Indonesia dan menginternasional loh. Mungkin dia cuma baru kenal simpul, kan itu kan susahnya kita kenalnya nanti pas kita ketemu ya karakternya. Dan sering kejadiannya masalah ini anaknya gini loh. Ya udah itu yang maaf gimana ya. Kayak aku pribadi, ya kita harus ngalah. Kita harus ngalah gimana kita bimbing mereka biar bener. Jangan langsung dimusuhin lah, nggak perlu dimusuhin. Oh ini nggak baik, ini nggak perlu. Kasih pengertian. Ini di kita kayak gini persaudaranya loh. Kita mementingkan etikanya kita gimana. Kita walaupun kita sama yang tua sama muda, kita nggak ada jarak, nggak ada perbandingan umur. Oh ini lebih tua enggak. Yang penting punya etika lah. Oh aku lebih dari Pak Agus ya bagaimana caranya aku juga hormatin Pak Agus. Itu udah secara langsung nggak harus diomongin. Itu kan normal loh. Jadi walaupun aku sama anak yang baru SMA di keluarga MF ya aku tuh menghormatin dia, nggak merasa wah anak SMA aku udah enggak. Aku pengen tetap layu lah. Kita nggak ada pandang itu anak SD anak SMP apa dia pejabat kalau dikumpul ya kita sama. Kita harus hilangin egonya, kita hilangin demi keguyuban seduluran gue ya, semeduluran nih.
Itu pesan-pesan buat teman-teman MF yang hari ini masih terus terlibat di MF ya, di brand kita. Ini di 20 tahun, mungkin 5-10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin 30 tahun ke depan, ini bagi sebagian dari satu kilas balik saat kalian next generasi MF melihat dokumentasi ini, mencoba tetap ditanamkan itu ya, bahwa kita yang lama-lama menginginkan bahwa kalian bersama itu tetap pada dasarnya semeduluran ya, gitu ya. Ya jangan diabaikan juga etika, karena nggak ada aturan sih, nggak tertulis, nggak ada rule untuk itu gitu ya. Jadi kembali ke semua ke etika, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjadi saudara yang baik dan benar dengan cara mengenalnya secara baik. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali Mas Awang. Masih ada pesan lagi nggak? Udah cukup sementara. Kita udah ngobrol lama loh ini kayaknya. Ngomongin rawan. Iya. Terima kasih sekali ya, sekali lagi terima kasih untuk Mas Awang mau mencoba mengarsipkan bagian dari kehidupannya di podcast ini gitu, untuk bisa nanti dilihat oleh rekan-rekan semuanya sebagai satu cerita yang terbagikan darinya, bisa diambil yang baik-baiknya. Kalau itu terjadi hal yang tidak baik di dirinya saat diceritakan ini, ya jangan diambil gitu ya. Terima kasih sekali Mas Wawang atas waktunya gitu ya. Terima kasih juga. Jadi mana ada kemana ya kepuasan aku untuk ngomong kayak gini, jadi aku bisa ada meluapkan ya apa yang terpendam di aku ya. Mungkin sebenarnya aku udah merasa plong lah. Semoga omonganku ada ya bisa diterima, baiknya diambil yang baik lah, yang nggak baiknya nggak usah diambil. Cuma buat apa ya, buat pengetahuan kita aja, buat pengalaman kita. Oh kayak gini buat pelajaran. Kita tetap hidup, tetap masih belajar lah. Kita sama-sama belajar lah. Wis tua tetap sinau ya. Belajar, apalagi yang muda harus rajin-rajin belajar. Kita yang tua pun tetap belajar terus sampai umur kita udah nggak bisa ya, kita tetap masih belajar. Nggak ada yang orang yang namanya ahli itu nggak ada. Tetap gaspol. Salam gaspol. Terima kasih sekali ya, terima kasih banget ya untuk teman-teman juga yang menyempatkan diri melihat ini podcast ini. Saya nggak menutup ceritanya Mas Wang sampai hanya ini cukup segini dan berhenti. Enggak, nanti mungkin ada sekali waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kembali, ya akan kita ngobrol-ngobrol kembali dengan maksud yaitu hanya satu, mendokumentasikan kehidupannya bermotor. Saya lebih fokus kepada keterlibatannya di Minor Factor ya, sebagai sebuah brand, sebagai sebuah keluarga yang dia ceritakan pengalaman hidupnya terlibat di situ, kemudian untuk bisa dibagikan. Jadi nanti sekali waktu mungkin saya dengan Mas Wawang akan ngobrol-ngobrol kembali, atau dengan yang jelas juga saya akan mencoba kepada teman-teman semua yang terlibat di Minor Factor ini untuk bisa saling berbagi hal ini, dan saya bisa mengarsipkan seluruhnya ke file Minor Factor Indonesia. Oke, terima kasih ya Mas Wang ya, sekali lagi ya. Terima kasih. Sukses selalu ya. Amin. Salam. Selamat siang. Bye. Thank you Mas. Sama-sama. Ini mau taruh sini aja, gantung sini aja. Podcast perdana umbene ora entek Mas Wang. Wis entek burung. Ini